Israel mengklaim bahwa kemenangan atas Hamas dan proksinya sudah di depan mata setelah berhasil membunuh para pemimpinnya. Namun nyatanya, upaya Israel untuk melenyapkan para pemimpin poros perlawanan justru jadi bumerang. Pasca meninggalnya Haniyeh dan Fuad Syukur, dalam hal operasi tak banyak yang berubah. Justru sejak kematian dua tokoh besar ditambah sejumlah pemimpin lainnya, telah meningkatkan kekhawatiran bahwa perang Israel melawan Hamas di Gaza sejak Oktober lalu telah naik level menjadi konflik Timur Tengah yang lebih luas. Iran dan Hamas telah menyalahkan Israel atas pembunuhan Haniyeh di ibu kota Iran, dan mereka bersama dengan Hizbullah telah bersumpah untuk membalas dendam. Meskipun kematian Haniyeh tak mungkin mengubah situasi Gaza secara berarti dalam waktu dekat, kematiannya merupakan momen krusial yang dapat menjerumuskan kawasan Timur Tengah ke dalam perang yang lebih luas dan lebih merusak. Pasca meninggalnya Fuad Syukur, serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Hizbullah. Serangan Hizbullah menargetkan perbatasan Israel-Lebanon. Kawasan ini sebenarnya sudah memanas karena perang Gaza. Namun pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan komandan militer Hizbullah Fuad Syukur di Beirut menjadikan jurang konflik bersenjatanya meluas. Mulai dari awal Agustus, Hizbullah menargetkan Israel dari perbatasan Israel-Lebanon. Hizbullah mengklaim bahwa mereka menembakkan rudal terhadap pesawat tempur Israel yang memasuki wilayah udara Lebanon, menargetkan markas besar Brigade Golani. Yang terbaru, Hizbullah mengklaim telah meluncurkan serangan roket besar yang mengincar dua posisi tentara Israel di dataran tinggi Golan. Militer Israel mengonfirmasi bahwa sekitar 55 proyektil diidentifikasi berhasil melintas dari wilayah Lebanon. Serangan roket Hizbullah ini diluncurkan sehari setelah serangan Israel ke Lebanon Timur dan di lembah Bekai yang menargetkan gudang senjata Hizbullah dan menewaskan 585 orang di Lebanon, di mana sebagian besarnya adalah pasukan Hizbullah. Selain serangan 55 proyektil, sebuah ledakan bom mematikan telah mengguncang Tel Aviv yang menewaskan satu orang, yakni pelaku bom bunuh diri dan melukai seorang lainnya. Sayap bersenjata Hamas dan Jihad Islam mengatakan bertanggung jawab atas serangan bom yang terjadi di Tel Aviv. Meski disebut gagal, hal ini kemudian memicu kekhawatiran akan serangan teror di Israel. Di sisi lain, pendukung utama Hizbullah, Iran punya posisi yang sama. Baik Iran maupun Hizbullah telah bersumpah untuk membalas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, dan pembunuhan komandan tinggi Hizbullah, Fuad Syukur di Beirut. Kemungkinan akan ada serangan gabungan oleh Iran dan Hizbullah, baik secara bersamaan maupun berturut-turut. Namun beberapa sumber menyebut bahwa pemerintah Iran masih membicarakannya secara internal, apakah akan menggunakan kekuatan militer seperti yang dilakukan pada 13 April kemarin, atau apakah akan melakukan operasi intelijen rahasia. Di sisi lain, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah tak ingin bertindak tanpa persetujuan Iran, tapi juga sekaligus tak menginginkan konflik berskala luas dengan Israel. Namun jika serangan benar-benar dilakukan seperti yang sudah disebut tadi, ada beberapa skenario. Pertama, Iran dan Hizbullah beserta proksinya kemungkinan akan menggunakan kekuatan militernya dengan menyerang fasilitas-fasilitas militer penting Israel. Serangan kemungkinan akan tetap menggunakan roket dan drone, tapi dengan strategi yang lebih matang. Dalam pemberitaan, serangan yang dilakukan oleh Hizbullah dan Iran ke wilayah Israel yang disebut tak berdampak memang dirancang untuk mengungkap kerentanan dalam sistem pertahanan udaranya. Hizbullah memanfaatkan kedekatannya dengan Israel untuk mempelajari dan mencari celah menghindari sistem deteksi dan intersepsi Israel, terutama Iron Dome. Hizbullah secara sistematis memperhatikan kemampuannya untuk menemukan dan menargetkan sistem pertahanan udara Israel. Hizbullah juga menggunakan serangan tersebut untuk melatih kemampuannya menembakkan kombinasi drone tempur, roket, dan rudal anti-tank untuk mengatasi pertahanan udara dan menyerang sasaran. Skenario lainnya adalah dengan melakukan operasi intelijen. Iran dilaporkan sedang mencari kemitraan keamanan dengan dua perusahaan satelit China yang mengkhususkan diri dalam satelit berbiaya rendah yang mampu menangkap citra resolusi tinggi. Kemampuan ini dapat memungkinkan Iran dan proksinya meningkatkan keunggulan pengumpulan intelijennya untuk meningkatkan efektivitas serangannya. Informasi yang beredar juga Garda Revolusi Iran memasukkan Netanyahu dan putranya Yair ke dalam daftar orang yang dicari sebagai respon balas dendam atas pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran.
Bahkan drone mata-mata Hizbullah telah berhasil menghindari jaringan pertahanan Israel dan mengambil rekaman kediaman Netanyahu. Namun ada beberapa indikasi bahwa Iran akan menunggu hingga negosiasi gencatan senjata saat ini berakhir untuk melancarkan serangan terhadap Israel. Iran disebut akan berusaha mengganggu perundingan gencatan senjata yang berlangsung untuk mengakhiri perang Hamas-Israel. Meski belum jelas kapan Iran dan Hizbullah akan melancarkan serangannya, IDF tak mengubah status Israel darurat untuk warga sipil. Ketegangan yang meningkat juga telah menyebabkan banyak maskapai penerbangan besar membatalkan atau menunda penerbangan mereka ke Israel dan negara lain di kawasan Timur Tengah. Bahkan sejak kematian petinggi Hamas dan Hizbullah, Israel mulai memerintahkan rakyatnya untuk menimbun makanan dan air di ruang aman. Sementara rumah sakit memindahkan pasien ke bangsal bawah tanah dan tim pencarian dan penyelamatan mulai bersiaga di kota-kota besar. Pemerintah Israel juga telah menetapkan perpanjangan sementara wajib militer bagi pria dari 32 bulan menjadi 36 bulan karena perang melawan Hamas di jalur Gaza membebani sumber daya manusia. Undang-undang ini juga berlaku untuk komunitas ultra-ortodoks yang sejak tahun 1948 dikecualikan dari wajib militer. Hal ini kemudian memicu protes oleh ratusan pria ultra-ortodoks Israel. Lalu bagaimana dengan reaksi internasional? Sejak pembunuhan berturut-turut terhadap Haniyeh dan Komandan Tinggi Hizbullah Fuad Syukur, Israel bekerja sama erat dengan Amerika Serikat untuk mempersiapkan serangkaian antisipasi, termasuk kemungkinan serangan dari Iran atau kelompok proksi utamanya Hizbullah. Amerika Serikat memindahkan 2 kapal perusak angkatan laut tambahan dan skuadron jet tempur F-22 Raptor ke Mediterania Timur untuk memperkuat pertahanan di dalam dan sekitar Israel. Selain itu, para pejabat Amerika Serikat mengatakan skuadron jet tempur F-18 dari kapal induk USS Theodore Roosevelt juga sedang dikerahkan ke pangkalan udara yang dirahasiakan di Timur Tengah. Pejabat pertahanan Israel menggambarkan pengerahan kembali aset militer Amerika untuk membela Israel dalam skala yang belum pernah menjadi sebelumnya, yang menyoroti peningkatan ketegangan di wilayah Timur Tengah. Di sisi lain, Rusia telah berada di pelukan Iran. Rusia kini lebih sering memihak Iran dalam menghadapi Israel. Ini terbukti dengan persetujuan Rusia untuk memasuk helikopter militer dan jet tempur ke Iran. Beberapa di antaranya telah dikirimkan dan pilot Iran menggunakannya untuk tujuan pelatihan. Ada juga beberapa bukti bahwa Rusia telah memulai menjual radar modern ke Iran. Kebocoran informasi baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Rusia secara serius mempertimbangkan untuk memasok senjata tak hanya ke Iran, tapi juga kepada kelompok pro-Iran, yang kemungkinan akan menggunakannya untuk menargetkan pasukan Amerika Serikat. Dan bukan cuma Rusia, China juga mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Di sisi lain, di Timur Tengah, hubungan Arab-Iran telah berputar antara hidup berdampingan secara damai dan permusuhan terbuka.